Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa kembali berjumpa di bulan yang baru, di bulan Oktober tahun 2020, di ibadah pertama di bulan ini. Tuhan Yesus sangat baik. Kasih setianya selalu baru setiap pagi, dan rahmatnya selalu tersedia bagi kita semua, orang-orang yang berharap kepadanya. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara, tibalah waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat waktu ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, tolonglah kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan mengikuti segala tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya akan berbicara dari 2 ayat pada hari ini, yaitu Rut pasal 1 ayat yang ke-1 dan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat itu bagi kita. Rut pasal 1 yang 1, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Yeremia 29 ayat 11 demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua ayat ini saya akan berbicara tentang cara Tuhan menumbuhkan diri kita, menumbuhkan iman percaya, menumbuhkan manusia rohani kita. Saya mencari tahu tentang apa itu Nobel. Kita semua tahu tentang Nobel. Nobel adalah penghargaan tertinggi di dunia ini untuk seorang yang berhasil memberikan sumbangsi yang sangat penting di berbagai bidang, di salah satu dari sekian banyak bidang yang ditentukan demi kesejahteraan, demi kemajuan, demi kedamaian banyak orang. Nah, saya mencoba bertanya dan mencari tahu, apa ada orang yang memenangkan Nobel lebih dari 1 kali? Saya cari di internet dan akhirnya ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan sesudah itu saya tidak menemukannya lagi. Jadi saya menemukan 4 orang saja yang menemukan hadiah Nobel, mendapatkan hadiah Nobel lebih dari 1 kali sejak hadiah itu pertama kali diberikan pada tanggal 10 November 1901 di Oslo, Norwegia. Jadi sudah sejak lama, 1901 Bapak Ibu, 1901. Lama sekali dulu, sampai sekarang hanya tidak lebih dari 10 jari tangan orang yang mendapatkan hadiah Nobel lebih dari 1 kali. Melihat itu ada 1 orang yang berkomentar dan mengatakan bahwa hadiah Nobel itu adalah pembunuhan. Artinya membunuh minat orang untuk maju. Karena begitu orang itu sudah mendapatkan Nobel, dia puas dan sudah dia tidak lagi memaksa dirinya untuk berkarya sehebat mungkin sebelum dia mendapatkan Nobel. Karena dia sekarang sudah mendapatkan Nobel, akhirnya setelah itu dia turun. Mau dapat apa lagi? Sudah tidak ada lagi yang dikejar. Andai yang dikatakan oleh orang ini betul, maka Nobel itu memang adalah sesuatu yang mematikan daya luncur seseorang untuk mencapai puncak, karena dia sudah ada di puncak. Bapak Ibu, keberhasilan itu seringkali menjadi stasiun akhir. Ketika orang sudah menganggap dirinya berhasil, dia menganggap dirinya sudah ada di stasiun akhir yang berhenti dan tinggal menikmati saja, menikmati dan menikmati. Dan tanpa disangkanya potensi dirinya makin lama makin turun. Itulah sebabnya saat ini saya ingin bicara kepada kita semua tentang satu pernyataan ini, bahwa setiap orang percaya harus selalu bertumbuh pengenalannya kepada Tuhan. Setiap orang percaya harus selalu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak ada orang yang boleh mengatakan aku sudah mengenal Tuhan dan kemudian berhenti, dan dia kemudian tidak melakukan apalagi usaha untuk apa-apa lagi, usaha lagi untuk mengenal Tuhan. Tidak bisa. Orang harus selalu berusaha untuk mengenal Tuhan,
bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan terus? Bagaimana orang percaya bisa bertumbuh? Bagaimana orang percaya bisa bertumbuh? Dari dua ayat yang saya baca tadi, Rut pasal 1 ayat 1 dan Yeremia 29 ayat 11, saya akan menunjukkan dua cara bagaimana orang bisa bertumbuh. Cara yang pertama adalah dengan mengalami permasalahan. Orang bisa bertumbuh dengan mengalami permasalahan. Rut pasal 1 ayat 1 mengatakan seperti ini, sekali lagi saya membacakan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bapak Ibu melihat di situ terjadi kelaparan. Kelaparan di situ adalah sesuatu peristiwa alam begitu saja. Bukan merupakan hukuman buat bapak ini. Bapak ini tidak ada salah apa-apa, keluarga ini tidak ada masalah apa-apa, tidak disebutkan di situ. Elimelek tidak melakukan apapun yang membuat dia dihukum dengan kelaparan itu. Jadi kelaparan itu memang terjadi begitu saja. Dan Elimelek juga tidak tahu apa yang akan terjadi di Moab. Yang dia tahu, dia hanya ingin mencari makanan di tanah lain daripada mati konyol di tanah sendiri. Dia pergi dan dia mencari makan. Dia ketemu dengan penduduk di sana dan anak-anaknya laki-laki jatuh cinta dengan wanita-wanita di sana. Salah satunya namanya adalah Rut, dan tanpa mereka tahu Elimelek meninggal di sana dan kedua anak laki-lakinya pun meninggal di sana. Akhirnya ceritanya pindah ke Naomi. Bisa dipandang sebagai kesalahan. Kalau mau dipandang sebagai kesalahan, keberadaan mereka di Moab juga bisa dipandang sebagai kesalahan. Tapi tidak ada komentar di situ bahwa mereka berdosa. Memang ada catatan di kitab-kitab sebelumnya, janganlah engkau bergaul dengan orang-orang Moab seperti itu. Tapi apapun yang terjadi di situ, Bapak Ibu, apapun yang sedang terjadi di situ, gara-gara sudah tidak ada suami lagi dan anak-anaknya sudah anak-anaknya laki-laki sudah mati semua, akhirnya Naomi memutuskan untuk pulang. Bapak Ibu melihat di sini ada masalah di Israel, di Bethlehem, yang membuat si Elimelek beserta seluruh keluarganya pergi. Masalah itu adalah kelaparan. Gara-gara kelaparan Elimelek pergi. Mereka dapat makan di sana, hidup enak di sana. Kemudian 3 laki-laki pergi, bapak rumah tangga pergi, 2 anaknya pergi, meninggalkan 3 janda. Dan akhirnya pun mereka memutuskan untuk pergi. Naomi memutuskan untuk pergi, dia memutuskan untuk pergi. Masalah lagi. Andai kata tidak ada masalah, tidak ada kelaparan, maka Elimelek tidak akan pernah pergi ke Moab dan Elimelek tidak akan pernah berjumpa dengan Rut. Kalau tidak ada Elimelek tidak meninggal dan anak-anaknya tidak meninggal, mungkin mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah balik ke Bethlehem dan Rut tidak akan pernah bertemu dengan Boaz. Bapak Ibu Saudara, kalau Rut tidak bertemu dengan Boaz, maka tidak akan lahir Obed. Kalau Obed tidak lahir, maka tidak lahir Isai. Kalau Isai tidak lahir, maka tidak lahir yang namanya Daud. Akan ada cerita yang lain yang kita semua tidak tahu. Tapi kalau itu tidak terjadi, Daud tidak akan lahir. Sampai di sini kita bisa mengatakan puji Tuhan, terjadi kelaparan. Gara-gara kelaparan Elimelek pergi. Puji Tuhan, ada kematian demi kematian. Dan akhirnya bisa pergi balik dengan membawa Rut. Singkat cerita, kita bisa mengatakan puji Tuhan, ada masalah. Gara-gara ada masalah, aku bisa bertumbuh. Rut bertemu dengan Boaz, Boaz memberitahu Obed, Isai, Daud, dan dari Daud kita tahu ada Mesias, sang juru selamat umat manusia.
Disinilah Bapak Ibu, kita melihat bahwa masalah itu memberikan pertumbuhan, memberikan berkat tanpa kita tahu. Masalah itu memberikan pertumbuhan, masalah itu memberikan berkat, masalah itu justru memberi lebih dari yang pernah dibayangkan. Masalah memang berat, masalah memang susah, masalah memang menjengkelkan ketika dihadapi. Tetapi yang diizinkan oleh Tuhan, yang menyakitkan, yang menjengkelkan, yang melelahkan, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, itu sedang menumbuhkan kita, sedang membawa kita, sedang mengarahkan kita kepada satu tahap dalam hidup kita yang lebih baik, yang lebih baik. Tentu kita semua tidak tahu, karena kita tidak tahu masa depan. Karena kita tidak tahu apapun yang akan terjadi di sana sesudah saya melakukan ini atau itu, atau ketika saya tidak melakukan ini atau itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari-hari ini kita memiliki masalah apapun itu, ketika kita memiliki pergumulan apapun itu, lihatlah, siapa tahu tangan Tuhan sedang menuntun. Siapa tahu tangan Tuhan sedang membimbing. Siapa tahu tangan Tuhan sedang mengarahkan. Siapa tahu Tuhan sedang menumbuhkan. Dan memang itu semualah yang dikerjakan oleh Tuhan lewat masalah. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk kepada anak-anaknya. Ketika kita bergumul, ketika kita punya masalah, mari kita antusias. Bukan berarti saya mengajak kita semua untuk cuek dengan masalah kita dan kemudian mengabaikan kita. Maksud saya dengan antusias adalah kita tidak merasa seperti orang Jawa bilang cupet, sudah tidak tahu mau berpikir apa, tidak tahu mau melakukan apa, tetapi milikilah satu pengetahuan bahwa dengan masalah ini Tuhan sedang membawa kita ke satu tingkat yang lebih tinggi dalam kehidupan kerohanian kita. Dengan demikian kita tidak akan frustrasi dengan masalah yang kita hadapi. Dengan demikian, dengan masalah kita bertumbuh, kita tidak berhenti. Cara yang kedua untuk bisa bertumbuh adalah melalui disiplin. Yang ini agak berat. Saya membaca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa firman ini ada? Kenapa Yeremia ngomong seperti ini? Yeremia ngomong seperti ini karena orang Israel sedang ditawan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang ditawan di satu daerah. Mereka semua dibawa ke tempat asing dan ditawan di situ. Mereka protes, kenapa aku dihukum? Kenapa aku dihukum? Kalau Bapak Ibu melihat cerita sebelumnya, raja-rajanya tidak ada yang bertobat. Hanya ada beberapa raja saja yang bertobat. Sisanya itu jahat sekali, membawa rakyat kepada penyembahan berhala, membawa rakyat untuk mengandalkan manusia dan bukan Tuhan. Itulah sebabnya mereka perlu didisiplin. Meskipun mereka didisiplin berat, Bapak Ibu, orang didisiplin itu tidak ada yang enak. Tapi perhatikanlah, begitu meskipun mereka didisiplin berat, ayat 4, 5, 6, dan 7 saya membaca bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan di Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah bagimu untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkan istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan
kurang usaha karena kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Meskipun mereka dibuang, mereka tetap disuruh menikmati berkat-berkat. Menikahlah, punya anaklah, nikmatilah, bercocok tanamlah, bertanilah, bertumbuhlah. Intinya meskipun kamu dibuang, aku sedang menyertai engkau. Lakukanlah segala sesuatu yang kau biasa lakukan, seperti ketika engkau ada di tanahmu sendiri. Bapak Ibu, dengan membawa mereka ke pembuangan, membawa mereka ke penawanan, raja-raja yang jahat dihukum, penyembahan berhala ditiadakan, karena mereka merasa perlu Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Nabi-nabi yang lain muncul berfirman kepada mereka. Akhirnya mereka menjadi lebih siap untuk menyambut era yang baru yang akan segera datang. Lewat pendisiplinan mereka juga bisa bertumbuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata disiplin itu tidak enak. Kita berpikir, aku tidak bisa salah mungkin. Ada orang berpikir, aku orang paling bijaksana, aku orang paling punya banyak pengalaman, aku bisa menjalani hidupku dengan baik. Kalau kita sudah sangat baik, kita mungkin sudah tidak ada di dunia, kita akan ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, dalam hidup ini kita juga pasti melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, seringkali ada disiplin-disiplin yang Tuhan berikan kepada kita umatnya yang dikasihinya, supaya kita bertumbuh. Mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Jika disiplin itu memang ada dan kita alami, ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ketika Roh Kudus seperti membisikkan sesuatu, memberikan pikiran, kamu sudah salah di sini, kamu sudah kurang tepat di sini, maka janganlah mengeraskan hati. Datanglah kepada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan, karena Tuhan sedang menumbuhkan engkau. Karena Tuhan sedang membawa engkau pada tahap yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita semua bertumbuh. Dan bagaimana caranya kita bertumbuh? Yang pertama lewat masalah, yang kedua lewat pendisiplinan. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan.
Saat ini tiba waktunya bagi kita untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bila kiranya firman-Mu itu menjadi tuntunan bagi kami, sehingga kami bisa lebih bertumbuh di dalam Engkau, dalam pengenalan akan-Mu, kami bisa menyikapi setiap masalah yang ada kami alami dengan baik. Kami bisa, Tuhan, menyikapi semuanya dengan benar, meskipun kami salah, kami tahu dan kami tidak, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, sehingga melalui pendisiplinan yang mungkin kami alami, kami bisa terus bertumbuh. Bapa, saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat pergi Hamburg, kiranya Tuhan akan memberkati di bulan yang baru, di sepanjang bulan ini Tuhan, dalam segala pekerjaan, dalam segala tugas apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan akan memberkati. Mereka yang sakit dan mereka yang bergumul, Tuhan akan menolong, memberikan jawaban dan pertolongan seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu. Kami berdoa buat putra-putri, anak-anak yang sekolah, yang belajar, yang kuliah, yang kerja, kiranya Tuhan juga memberikan prestasi yang baik, memberikan hasil yang baik, sehingga Tuhan mereka bisa menikmati segala sesuatu sesuai dengan berkat-Mu, dan kiranya Tuhan akan menuntun mereka semua. Kami berdoa buat keadaan yang saat ini terjadi karena wabah corona yang kembali menjangkit. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, kiranya Tuhan akan menyembuhkan setiap keadaan yang buruk ini, memulihkannya menjadi lebih baik lagi. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa, kami memohon, kiranya Engkau berkenan Tuhan Yesus mengangkat wabah ini dari bumi ini. Tuhan, tolonglah pemerintah di Jerman, tolonglah juga pemerintah di Indonesia, bahkan tolonglah semua pemerintahan yang ada di semua negara di bumi ini. Bapa kami berdoa, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Kami berdoa Bapa untuk rencana pemilihan badan pengurus yang baru yang akan diadakan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, memimpin seluruh pengurus di pergi Hamburg ini. Tuhan, berikan hikmat, dan juga Tuhan berikan hikmat kepada seluruh anggota, sehingga Tuhan pimpinan-Mu nyata, dan masa depan gereja ini Tuhan akan indah di dalam tangan-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Bapa buat saudari Gina tadi kan, yang sedang dalam kehamilan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan melindungi dari segala sakit penyakit, dari segala sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi, dan biarlah Tuhan kehamilan ini berjalan baik sampai anaknya dilahirkan nanti. Bapa, kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiada yang ku ingini di
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita. Kiranya Tuhan menerima puji-pujian kita, dan kiranya persembahan yang kita berikan akan bisa menolong kemajuan pelayanan pergi Hamburg e.V. ini. Kami berdoa semua, kita berdoa semua, supaya semua yang kita kerjakan ini akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat ibadah kami. Terimalah pujian dan persembahan kami Tuhan, dan berkatilah apa yang kami kerjakan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu, sertailah kami sepanjang minggu depan dan sampai seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pernyataan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin.